Kang Panguwasa alas, Kang Panguwasa lemah. Kawan iki metu teko desa. Ojo sampe Balekno, Nduk. Cerita ini dimulai dari 4 anak muda yang mendatangi sebuah desa di tengah hutan yang bernama Desa Penari. Mereka adalah Mila, Jito, Yuda, Roy. Mereka datang ke desa itu untuk sebuah tujuan yang berhubungan dengan sakitnya Ibu Mila. Sesampainya di desa itu, mereka disambut dengan pemandangan desa masih sangat kental dengan seni tari Jawa. Jito bertanya kepada salah satu warga siapa sesepuh di desa itu. Warga itu menjawab Mbah Putri. Sayangnya Mbah Putri sesepuh desa itu baru saja meninggal dunia. Kemudian Mila bertanya kepada siapa lagi jika ia ingin menanyakan sesuatu. Warga itu menyarankan untuk bertanya kepada Mbah Buyut. Namun sayangnya Mbah Buyut sedang pergi. Mbah Buyut, tapi lagi pergi. Mereka memutuskan untuk menginap di desa itu untuk menunggu kepulangan Mbah Buyut. Mereka berempat tinggal di gerdu atau pos ronda. Namun, karena Mila perempuan satu-satunya dan tak mungkin tinggal di pos ronda, Mila menginap di rumah Ratih, salah satu warga desa tersebut. Mila yang menginap di rumah Ratih diminta untuk tak terlalu berisik karena Ibu Ratih sedang sakit. Kalau bisa jangan terlalu berisik, karena ibu saya lagi sakit. Pada malam hari, Mila yang terbangun karena kehausan mencoba mengambil minum di ruang tengah. Saat Mila minum, Mila mendengar seseorang sedang nyinden. Mila mencari sumber suara itu. Sesaat kemudian pintu kamar Ibu Ratih terbuka sendiri dan seorang penari berada di sana dan berkata, "Kamu kesini nyariin aku, Yandok. Gadis cantik yang sudah lama aku tunggu." Awakmu mereneng goleki aku, Yondo. Kemudian pintu kamar itu tertutup kembali dengan keras. Mila yang ketakutan dan kembali ke kamar Ratih. Pagi harinya, Mila mencoba bertanya kepada Ratih, sakit apakah ibunya? Belum sempat Ratih menjawab, tiba-tiba ibunya batuk. Seketika Ratih buru-buru membuka kamar ibunya, membuat Mila melihat kondisi Ibu Ratih yang terbaring sakit parah, matanya merah, bibirnya menghitam, dan tangannya bergerak seperti sedang menari. Setelah selesai memberi sarapan ibunya, Ratih meminta maaf kepada Mila karena ia harus melihat keadaan ibunya yang seperti itu. Mila malah mengatakan apa yang diderita oleh ibunya. Ratih sama persis dengan sakit yang diderita Ibu Mila. Kondisi buku sama seperti ibumu, Mbak. Mila mengingat ketika ibunya sakit dan didatangkan seorang paranormal. Paranormal itu memberikan sebuah gambar, sebuah desa, dan gambar seorang penari. Paranormal itu mengatakan bahwa ibunya membawa sesuatu yang harusnya tak dibawa. Paranormal itu menunjuk lemari yang ada di depannya. Kemudian Mila membuka lemari itu dan menemukan kotak berisi gelang atau kawat turi. Paranormal itu meminta Mila mengembalikan benda itu agar ibunya bisa sembuh. Kembalikan benda itu ke sana. Ibumu mungkin akan sembuh. Kemudian Mila menunjukkan gelang atau kawat turi ke Ratih. Mila mengatakan tujuannya ke sini untuk mengembalikan benda itu. Kemudian Ratih melihat gambar sebuah desa yang dibawa Mila yang ada gapuranya, bahwa desa itu bernama Napak Tilas. Namun tidak ada yang boleh ke sana, dan hanya Mbah Buyut yang bisa menjelaskan. Begitu tutur Ratih. Sesaat kemudian, Yuda dan teman-teman datang ke rumah Ratih. Mereka berniat mandi pagi itu. Mereka pergi bersama-sama menuju pemandian. Letaknya cukup jauh, dan terpisah antara pemandian laki-laki dan perempuan. Sesampainya di pemandian perempuan terdapat 2 kolam mandi yang bernama Pemandian Sinden Kembar. Terdapat juga 2 bilik mandi, Mila dan Ratih mandi, di bilik yang bersebelahan.
Saat menyiramkan air ke kepalanya, Mila mendengar seseorang sedang bernyanyi Jawa atau nyinden. Mila yang telah selesai mandi dan keluar bilik memanggil Ratih, namun Ratih tak menjawab. Sesaat kemudian ada seorang gadis yang sedang mandi di kolam sinden kembar dan memanggil Mila, kemudian mengajaknya mandi di kolam. Saat Mila masuk ke kolam tersebut, gadis itu mendekati Mila sambil bernyanyi Jawa. Tiba-tiba gadis itu berubah menjadi seorang penari cantik yang meminta Mila untuk mengembalikan gelang miliknya. Lalu Mila ditarik dan tenggelam di kolam yang penuh dengan ular. Beruntung Ratih langsung datang dan menolongnya. Balik no kawatoreku. Di sisi lain, Yuda dan teman-temannya yang sedang mencari jalan pulang saat habis mandi justru mendapati sebuah kuburan yang ditutupi kain hitam. Malam hari, Ratih dan Mila mendengar suara gamelan. Kemungkinan ada orang yang sedang mengadakan pertunjukan seni tari di desa. Sebelah kata Ratih. Ratih mengajak Mila pergi ke tempat itu sembari Mila membawa gelang itu. Sesampainya di tempat itu, suara ramai khas tarian dan nyanyian Jawa sangat nyata terlihat. Pagi harinya, Yuda dan teman-teman mendatang rumah Ratih untuk mencari Mila, namun Ratih dan Mila tak ada di rumah. Mereka mencari-cari hingga ke perkebunan warga. Sementara di sisi Mila dan Ratih, mereka sedang berada di pusaran orang-orang yang sedang menari. Dan dipimpin oleh seorang penari cantik. Penari itu mendekati Mila dan berkata bahwa ia telah menunggu kedatangannya. Penari cantik itu juga meminta gelang yang dibawa oleh Mila. Mila bertanya, jika Mila mengembalikan gelang ini, apakah ibunya akan sembuh? Kawatoreku. Saya sembuh. Penari itu mengambil gelang itu lalu memakainya. Penari itu juga mengatakan bahwa sebenarnya dukun yang menyuruhnya mengembalikan gelang itu adalah suruhan dari penari cantik itu. Penari itu yang membisiki paranormal itu. Penari cantik itu menghampiri Ratih dan mengatakan tugasmu sudah selesai. Ratih kemudian bertanya bagaimana dengan kesembuhan ibunya. Penari itu hanya mengatakan pulang dan temui ibumu. Ratih berlari pulang dan meninggalkan tempat itu. Mila mengejar Ratih dan bertanya, siapa perempuan penari itu? Ratih menjawab itu adalah Badarawuhi yang berjanji akan menyembuhkan ibunya jika Ratih mau membantu membawa Mila mengembalikan gelang itu. Ratih ditemui Badarawuhi saat sedang mandi bersama Mila waktu itu. Jenenge Badarawuhi, Mbak. Dia janjinya aku membantu ibuku bakal selamat. Malam itu hujan sangat lebat. Ratih dan Mila masuk rumah. Ratih menemukan ibunya kesakitan seperti orang kesurupan. Semua gara-gara ia menuruti kata-kata Badarawuhi. Mila yang melihat itu kemudian mengambil barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi dari desa itu. Di tengah perjalanan yang hujan lebat, Mila bertemu Yuda dan tema temannya. Mila khawatir dengan keadaan ibunya. Setelah melihat kondisi ibunya Ratih, Mila merasa bahwa apa yang Mila lakukan adalah kesalahan. Namun, Yuda menyarankan untuk tak pulang malam ini karena bahaya. Tengah malam mereka semua tertidur, namun Mila terbangun dan teringat ibunya. Mila keluar kamar. Mila mendengar seseorang memanggilnya. Mila mencari sumber suara itu. Suara itu adalah suara ibunya Ratih yang mengingatkan Mila untuk pulang. Jangan mendengarkan kata Badarawuhi dan tak melanjutkan niatnya, karena ini sangat bahaya. Pulang, Dok. Gak usah nolong ibu. Iki bahaya, Dok. Sesaat kemudian Badarawuhi datang dan merasuki tubuh Ibu Ratih. Badarawuhi telah membawa arwah Ibu Ratih ke angkara murka. Ibu Ratih menyakiti dirinya sendiri dengan kuku tajamnya. Tak lama Mbah Buyut datang. Mbah Buyut menceritakan bahwa kepergian untuk mencari ibunya Mila yang bernama Inggri itu adalah amanah dari Mbah Putri. Inggri adalah anak satu-satunya Mbah Putri. Namun Mbah Buyut terlambat karena Badarawuhi lebih dulu menemui Inggri. Mbah Buyut menceritakan bahwa Mbah Putri meninggal karena terlalu berat menanggung beban. Mbah Putri ingin melindungi seluruh warga desa itu dari ancaman bahaya Badarawuhi.
Mbah Putri menukar dawuh yang dipilih oleh Badarawuhi yang seharusnya Giyanti ditukar dengan Santika kembarannya. Ini dilakukan untuk mengecoh Badarawuhi agar desa ini terlepas dari Badarwuhi. Inggri pergi dari desa itu bersama Mbah Buyut dengan membawa gelang itu. Selama 25 tahun Badarawuhi tidak dapat memilih dawuh dan selama itu Mbah Putri menahan sakit akibat keputusannya. Ono sing kudu mati. Kula ae, Mbah. Cah kembar kuwi ari-arine padha. Tugasmu gawa mlayu Inggri saka desa iki. Gelang itu tidak boleh kembali ke desa itu lagi. Ratih menyela perbincangan itu, kemudian meminta tolong untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian Mbah Buyut membawa ayam cemani yang dipotong dan masuk ke dalam kamar. Tak ada yang boleh masuk ke dalam kamar dan membuka pintu selama Mbah Buyut di dalam. Akhirnya Mbah Buyut keluar dan membuka pintu di luar hujan deras. Mbah Buyut melihat makhluk halus memakan binatang. Keesokan paginya banyak binatang yang mati, mulai dari sapi, ayam, bahkan petani gagal panen karena hasil kebunnya rusak. Semua warga membuat bambu potongan sebagai kentongan tolak balak. Sedangkan Mbah Buyut sedang melakukan ritual pemilihan dawuh berdasarkan kopi yang diminum jika kopi yang diminum manis. Maka mereka menjadi salah satu calon dawuh Dodot Ratih dan Mila ikut ritual itu dan mereka merasakan kopi itu manis. Yuda melarang Mila untuk ikut ritual itu karena Yuda takut terjadi apa-apa dengan Mila. Namun Mila tetap kekeh ikut agar bisa menolong ibunya. Gimana kalau terjadi sesuatu sama kamu di sana? Ibumu kalau tahu pasti juga akan ngelarang. Ya terus apa, Mas? Saatnya ritual itu dimulai, hanya sesepuh yang boleh ikut menyaksikan ritual itu. Warga diminta untuk membunyikan bambu itu sampai ritual selesai. Mila yang tidak bisa menari, namun setelah menghirup selendang yang ia pakai, semua calon dawuh menari dengan luwesnya. Saat mereka menari, banyak makhluk tak kasat mata datang dan ikut menari. Satu persatu para calon dawuh tumbang. Hanya tersisa Ratih dan Mila yang tak tumbang sampai batas waktu dari biasanya. Badarawuhi datang dan menemui Mila, meminta Mila agar mau bersama Badarawuhi menjadi dawuh. Akhirnya Mila tumbang. Namun tidak seperti biasa, Mila bangkit dan menari lagi. Akhirnya Mbah Buyut memutuskan untuk menutup Ratih dan Mila dengan kain putih. Mbah Buyut membawa Ratih dan Mila pulang. Meski dalam keadaan tak sadar, mereka masih dengan gerakan menari dengan posisi terbaring. Menurut Mbah Buyut, Badarawuhi belum memilih antar mereka berdua. Namun arwah mereka sedang berada di angkara murka. Arwah Mila yang berada di angkara murka bertemu dengan banyak penari. Badarawuhi adalah penguasa dan pemimpin penari-penari itu. Mila melihat Ratih dan Giyanti, ibu Ratih, di antara salah satu penari-penari itu. Kemudian datang ibu Mila yang sudah menjadi penari di angkara murka. Mila berusaha mendekati ibunya, namun dihalangi oleh para penari-penari itu. Hingga akhirnya Mila dapat bertemu ibunya. Mila mengajaknya pergi dari sana. Tapi ibunya sudah tak bisa kembali lagi. Ibunya menyuruh Mila pulang dan jangan pernah menuruti kata-kata Badarawuhi. Kita pergi dari sini, Bu. Gak bisa. Gak kepingin kamu jadi bagian dari semua ini. Mereka semua tak berhenti menari. Ibu Mila disiksa oleh Badarawuhi di depan Mila agar Mila mau menjadi dawuh di sana. Di sisi lain, Mbah Buyut berubah menjadi anjing hitam dan menolong Mila. Anjing itu menggonggong, kemudian Mila tersadar dan bangun ke dunia nyata. Sedangkan Ratih meninggal dunia dan dipilih menjadi dawuh. Setelah semua selesai, Mila dan kawan-kawan pulang. Sesampainya di rumah, Mila melihat bendera kuning tertancap di depan rumahnya. Ibunya meninggal dunia.